Oke, selamat pagi anak-anakku. Bab pertama kita sudah belajar listrik dinamis, yang sekarang kita belajar listrik statis. Listrik dinamis kemarin itu kajian kelistrikan yang berhubungan dengan muatan-muatan listrik bergerak. Dan listrik statis dan materi yang hari ini kita akan pelajari, listrik statis itu kajian kelistrikan yang berhubungan dengan muatan-muatan listrik yang tidak bergerak atau diam. Di materi listrik statis, yang pertama yang kita harus ketahui itu muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik yang diberi, yaitu positif dan negatif. Muatan listrik selalu merupakan kelipatan bulat dari satuan muatan dasar E, atau E itu sudah Bapak jelaskan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 kolom. Artinya, benda apapun yang bermuatan listrik, muatan adalah kelipatan bilangan bulat dari harga E, 2E, 3E, dan seterusnya. Muatan dan elektron adalah E negatif dan proton adalah E positif. Benda merupakan bermuatan karena adanya perpindahan muatan dari suatu benda ke benda yang lain. Biasanya dalam bentuk elektron, muatan listrik bersifat kekal. Muatan listrik tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan pada proses pemberian muatan, tetapi hanya dapat berpindah tempat. Yang kedua, gaya listrik. Pada tahun 1768, melalui sebuah percobaan, Coulomb mendapatkan bahwa muatan-muatan sejenis akan menimbulkan efek tarik-menarik atau atraktif, dan benda-benda berlainan jenis akan saling menolak atau responsif. Gaya listrik atau gaya Coulomb ini sepanjang garis yang menghilangkan antara muatan-muatan, besarnya gaya listrik berbanding lurus, atau bunyi gaya listrik ini berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dan di sini dirumuskan gaya listrik atau gaya Coulomb F K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kenapa R12 kuadrat? Karena antara Q1 dengan Q2. Di sini Bapak tandai, ini dia rumusnya. Nah, ini rumusnya. F itu gaya listrik. Gaya itu kita sudah tahu satuannya Newton. K itu tetapan Coulomb. Nah, itu sudah ditentukan. Satuannya Newton dikali meter kuadrat per C kuadrat. K itu nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, Q itu kita sudah tahu karena berkali-kali Bapak jelaskan sewaktu belajar listrik dinamis. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. D itu jarak kedua muatan. Nah, ini dia. Jarak kedua muatan antara Q1 dengan Q2. Sampai di sini bisa dipahami anakku. Sekali lagi Bapak jelaskan, yang menimbulkan muatan yang sejenis itu biasanya muatan yang positif, muatan negatif, kan gitu. Itu muatan yang sejenis. Muatan negatif. Kalau dia tarik menarik itu berarti tidak sejenis. Berarti dia positif negatif, negatif positif. Anak-anakku bisa lihat gambarnya ini dia gambarnya. Nah, yang muatan positif dia ke atas, artinya dia menjauhi muatan, ya, menjauhi muatan positif. Ini dia arahnya, kan dia bisa dilihat tanda panah. Nah, ini. Kalau dia muatan negatif, dia menuju ke muatan negatif. Nah, bisa dilihat tanda panah ini. Tanda panah perbedaannya. Sekali lagi, kalau dia muatan positif menjauhi muatan, kalau dia
muatan negatif mendekati muatan negatif. Itu dia. Kita lanjut. Medan listrik adalah daerah. Medan listrik adalah suatu tempat, posisi di mana pengaruh dari muatan listrik ada. Besar kuat medan listrik. Besar kuat medan listrik ini dilambangkan atau disimbolkan dengan E besar. Pada suatu titik di sekitar muatan listrik, Q adalah ini hasil bagi antara gaya yang dialami muatan uji dengan besaran muatan uji tersebut. Hasil bagi antara gaya berarti hasil bagi antara F dengan Q. Antara muatan yang positif dengan muatan yang negatif, itu gaya tarik menarik, karena positif dengan negatif mengalami gaya tarik menarik. Dirumuskan, itu rumus dasarnya dari gaya Coulomb atau gaya listrik, di mana gaya Coulomb itu F sama dengan tetapan Coulomb atau tetapan kelistrikan dikali dengan Q besar dikali Q kecil per R kuadrat, sehingga besar kuat medan listrik di titik P adalah E sama dengan F per Q. Kita masukkan lagi nilai F itu, kita ambil dari sini, Bapak tandai ini nilai F-nya. Dibuat situ F K Q besar Q kecil per R kuadrat ini. Per Q itu dari sini diambil, dari sini. Nih per Q dibuat dia ini. Per Q. E sama dengan, setelah diturunkan, E sama dengan K Q per R kuadrat. Karena Q kecil ini dengan ini kita anggap satu. Itu. Jadi kuat medan listrik suatu besaran vektor. Satuan dari kuat medan listriknya, satuan dari kuat medan listrik Newton per Coulomb. Itu Newton per Coulomb atau kuat medan listrik Dienes-Stat Coulomb. Itu satuan dari kuat medan listrik Newton per Coulomb. Ini kenapa Newton? Karena satuan F itu Newton Q Coulomb, makanya dia Newton per Coulomb. Sampai di sini bisa dipahami anakku? Mudah-mudahan bisa dipahami.